desak itu sudah yang ke-21 kali. Dan tadi saya bilang di ruangan ini rasanya ini adalah desak yang terbesar terbanyak jumlah pesertanya. Saya mewakili seniman film Indonesia dan seniman musik Indonesia. Dalam hal ini ingin bertanya kepada Bung Anies dan Bung Muhaimin, kalau nanti jadi presiden dan wakil presiden, apa kiat Anda untuk kemakmuran para seniman film dan musik? Karena yang saya tahu di Korea, kita dunia telah mengenal K-pop, dunia mengenal drakor. Itu karena pemerintahnya peduli dengan para seniman. Dan dengan demikian itu tentu akan menjadi nilai tambah devisa negara buat Korea. Begitu juga kita tahu Amerika Serikat, bahwa devisa negara yang terbesar bukan dari sumber daya alam, tetapi ternyata dari sumber daya seni. Oleh karena itu saya mewakili insya Allah aspirasi para seniman film, seniman musik, seniman dan lain-lainnya, ingin bertanya apa konsep Bung Amin dan Bung Muhaimin ketika Anda nanti diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin bangsa ini. Saya persilakan Bung Anies dan Muhaimin. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Sekali lagi sambutkan untuk Gus Muhaimin Iskandar. Terima kasih Gus Imin sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan beliau. Sekarang benar-benar spesial edisi Desak Anies dan juga Slepet TV. Siap. Mohon teman-teman, saudara-saudara kita, ibu bapak mohon izin untuk duduk biar acara akan kembali kita mulai. Siap untuk disak. Baik, mohon izin teman-teman. Siap. Biar teman-teman yang lain bisa kelihatan. Yuk, yuk. Siap. Baik. Sekarang teman-teman dari sini siap ya. Siap. Mohon ditanya. Baik, Bapak, ya, Bapak yang baju hitam, silakan. Mohon izin. Bapak mohon dikasih jalan, ya. Buat bertanya. Dari sini sudah, sekarang dari sini. Baik, Bapak mohon izin. Baik, siap. Bapak, Ibu mohon izin biar Bapak yang bisa lewat dulu. Iya, mohon izin. Ya, silakan Bapak. Siap, silakan Pak, mohon izin. Silakan Pak, ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Jakarta Timur. Saya ingin sedikit menyampaikan keluhan, Pak. Kebetulan di tempat saya bekerja, walaupun dibuat perjanjian kontrak kerja, tapi dihitung harian, gitu ya, hitung harian Pak. Nah, saya ingin bertanya untuk solusi Bapak terkait beberapa perusahaan-perusahaan yang bandel, ya, yang tidak mengikuti aturan, seperti apa gitu Pak. Terus ketika kita menyampaikan keluhan atau pengaduan, justru konsekuensinya kita dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Dan jaminan apa buat kami ketika mengadukan hal-hal seperti itu? Nah, tadi juga saya dengar Pak Anies ingin juga membuat suatu pengaduan ya, yang ketika para pekerja ini, jadi ketika pekerja ini yang mengadukan suatu keluhan, biar tidak terkena imbasnya gitu Pak. Terutama ini untuk keluhan kepada para
pengusaha-pengusaha yang masih bandel. Itu saja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Firmansyah, terima kasih. Jadi problem yang dialami ini jamak sekali, dan posisi tawar buruh itu amat kecil, sehingga ketika mengungkapkan ketidakadilan justru malah bisa dapat hukuman, sanksi macam-macam, termasuk diberhentikan dan tidak bisa berbuat apa-apa kemudian. Itu sebabnya kami sampaikan negara harus hadir dan negara harus berpihak pada keadilan. Tidak perlu memusuhi pengusaha, tidak perlu memusuhi buruh, tapi harus negara itu adil. Dan adil artinya apa? Kalau ada kontrak, kontrak itu harus dijalankan. Kalau kontrak tidak dijalankan, maka negara hadir memaksa kontrak itu harus dilaksanakan. Jadi kita perlu memastikan, tadi saya bilang badan, untuk ada pelaporan yang bisa melindungi identitas pelapornya. Kami sering lakukan itu di Jakarta. Ada namanya Jaki, di mana orang bisa melaporkan dan identitas pelapornya tidak muncul, tidak terekspos, sehingga bisa aman. Dengan cara begitu, maka problemnya diselesaikan, pelapornya terselamatkan. Insya Allah itu kita akan lakukan sama-sama, dan kita perlu nanti pastikan jenis-jenis sanksi yang menjerakan agar mereka-mereka yang bertindak tidak adil itu kapok untuk tidak adil, ya gitu. Makasih. Baik, baik, ada yang mau ditambahin dari Gus Muhaimin mungkin? Saya dikit aja menambahkan, memang problem yang dihadapi Mas apa tadi itu problem umum. Ini semua akibat tidak kurang dari 50 juta pekerja kita pada posisi informal. Tugas pemerintah yang mendesak adalah mendorong pekerja informal menjadi pekerja formal sebanyak-banyaknya di tahun yang akan datang. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah dengan standar pekerja formal, maka seluruh hak-hak termasuk hak politiknya. Hak politiknya itu hak menyampaikan pendapat, tuntutan, negosiasi. Kalau ini kultur politiknya terjamin, tidak ada pengusaha takut dengan buruh, buruh nyaman bekerja. Itulah yang akan harus kita ciptakan dalam kultur politik perburuan nasional. Dialogis, saling tidak menyembunyikan problem yang dihadapi bersama-sama. Ini yang disebut pekerja formal. Insya Allah ini menjadi bagian problem utama yang harus kita atasi bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas sudah dijawab juga sama Pak Anies dengan langsung sama Gus Muhaimin juga. Tepuk tangan dong semuanya ibu bapak sekalian. Pak Anies sudah menjawab dan Gus Muhaimin menjawab juga. Baik ya. Baik. Oke, kita ada tadi sana sudah sana. Sekarang kita dari sana ya, baik ya. Baik, ya baik, silakan Bapak Ibu yang paling belakang. Paling belakang. Tadi teman-teman yang depan sudah, yang tengah sudah, sekarang yang paling belakang. Iya, biar semuanya adil, teman-teman yang sebagian depan juga sekarang kita kasih ke teman-teman kita yang bagian paling belakang. Biar adil, akan dijawab oleh Pak Anies dan juga Gus Imin. Silakan Bapak. Oh, silakan Mas ya. Bisa dikasih jalan untuk segera bertanya. Baik. Pak izin. Cek. Cek. Baik, sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Pak Anies dan Gus Muhaimin yang telah bersedia hadir di depan kita semua. Dan saya hormati buat semua seluruh warga Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan, saya salah satu seorang jurnalis dari deduktif.id. Terima kasih buat teman-teman media yang ada di sana. Untuk pertanyaannya langsung saja. Saya mau bercerita sebelumnya Gus Muhaimin, apalagi Gus Muhaimin kan mantan Menaker ya sebelumnya. Saya pada tahun Desember 2023 kemarin saya adalah korban PHK dari media saya, Pak. Tapi alhamdulillah beberapa waktu kemudian saya mendapatkan pekerjaan di tempat lain, media lain. Yang saya mau ceritakan adalah saat ini jurnalis media itu rentan banget menjadi korban PHK karena dengan alasan perusahaan-perusahaan itu melakukan efisiensi, kerentanan PHK. Dan kemudian kedua, banyak teman-teman media yang tidak mendapatkan jaminan hari kerja, jaminan hari tua, BPJS dan sebagainya. Itu pertama, tentang kesejahteraan jurnalis. Dan kedua, banyak banget jurnalis-jurnalis itu yang memang awalnya dia harusnya bekerja menjadi seorang jurnalis yang melakukan reportase atau melakukan pemberitaan, tapi banyak banget jurnalis yang disuruh mencari iklan dan sebagainya, sehingga banyak banget jurnalis yang harus disuruh multitasking. Tapi sementara kesejahteraan mereka tetap biasa aja, sangat minim. Itu kedua. Dan ketiga, jurnalis ini rentan sekali dikriminalisasi, Pak. Dikriminalisasi oleh ini pengalaman kami di lapangan. Ketika kami melakukan sebuah liputan, kami dikriminalisasi oleh tim keamanan dari beberapa paslon, kemudian dari beberapa parpol itu dikriminalisasi, diancam, kemudian bahkan banyak banget teman-teman perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual, Pak. Jadi kami ini jurnalis, kami rentan mengalami kriminalisasi, intimidasi dan juga pelecehan seksual. Nah, inti dari itu semua bagaimana ketika nanti Pak Anies menjadi presiden dan kemudian Gus Muhaimin menjadi presiden, bagaimana cara kalian berdua ini memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi kami nih para jurnalis agar kami bisa bekerja sesuai dengan kerja-kerja jurnalis dan kemudian kami juga mendapatkan keamanan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jurnalis Indonesia. Jadi ini profesi yang spesial, memiliki ruang lingkup kerja yang khusus, pola hubungan kerja yang khusus. Tapi sebagai pekerja biasa, tentu jurnalis sejak mulai masuk sampai kemudian bekerja harus mendapatkan yang namanya hak-hak normatifnya. Sebagai pekerja, saya mau ngadep kemana ini kameranya ini? Nah, sana. Supaya Gus di sana juga teman-teman media. ya. Jadi profesi jurnalis ini sama dengan pekerja yang lain. Begitu masuk harus masuk menjadi bagian dari pekerja yang mendapatkan hak-hak normatifnya. Sedangkan sebagai profesi yang spesial tentu seorang jurnalis memiliki berbagai kelebihan berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Tentu standar mulai dari tunjangan dan berbagai hak-hak normatif lainnya ya harus dipenuhi. Akan tetapi kalau terjadi pola hubungan kerja yang bermasalah, maka sekali lagi harus diatasi 3 tahap. Tahap yang pertama mediasi, tentu saja dialog. Lagi-lagi dialog ini penting. Ini semua problem yang disampaikan tadi, termasuk yang kedua, sama. Pada dasarnya ketika ekonomi kita sudah membaik nanti, pada dasarnya kita dorong seluruh pekerja-pekerja sektor informal yang diposisikan sebagai pekerja non formal ini kita dorong menjadi pekerja formal. Jadi 50 juta itu enggak kecil. Pengusaha juga butuh hidup, pekerjanya juga tidak boleh diabaikan hak-hak normatifnya. Dari situlah kita mulai membahas
kewajiban pemerintah, yaitu menjaga dan melindungi hak-hak normatif para pekerja kita. Sehingga selain tripartit, ini tahap yang ketiga nih, dialogis dua pihak sudah nggak mampu, maka tripartit bisa melibatkan pemerintah menjadi bagian dari solusi PHK. Nah, ketiga ini sudah, dan rata-rata kalau tripartit teratasi, maka yang kedua kita bisa masuk ke yang paling akhir adalah peradilan. Peradilan untuk mengatasi perbedaan pandang tentang hak-hak yang melekat pada seorang pekerja. Dan memang jurnalis ini profesi yang istimewa, sehingga kita harus hati-hati karena di akhir-akhir ini banyak sekali kriminalisasi maupun upaya-upaya mengganggu hak-hak profesional para jurnalis. Saya dan Mas Anies yakinlah nanti suatu hari kalau mendapatkan amanah ini, kita akan menjamin hak-hak yang melekat pada seorang jurnalis, kebebasan untuk menyampaikan ekspresi pekerjaannya, kebebasan, perlindungan hukum itu mutlak. Saya kira itu, mungkin Mas Anies tambahin. Cukup. Terutama yang aspek tadi kriminalisasi. Menurut saya aspek kriminalisasi harus hati-hati, harus ada pedoman khusus di aparat penegak hukum ketika ada pelaporan-pelaporan terhadap jurnalis, sehingga kita punya mekanisme screening yang lebih ketat, yang memang legitimate terjadi pelanggaran. Di situ memang bisa dilakukan penuntutan, tapi yang tidak maka jangan sampai jadi kriminalisasi, gitu ya Bung Rian. Oke. Thank you. Ini warga Tanah Merah yang sering ketemu sama-sama kalau datang ke Tanah Merah nih. Siap. Baik, sekarang sebelah sini. Baik, kami mohon perwakilan dari teman-teman ojek online. Bisa siapa? Bapak? Ya, Bapak, boleh. Silakan, Pak. Ya, nanti. Silakan, Bapak. Silakan. Di sini ya, Pak. Izin. Ya, Bapak bisa di sini. Mohon izin di sini, Pak. Pak, izin. Iya. Boleh izin, Pak. Jaketnya bisa dilepas. Mohon izin ya, Pak. Mohon izin, Pak. Iya. Mohon izin ya, Pak. Maaf. Iya. Siap. Terima kasih banyak, Bapak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC udah dikasih kesempatan. Pak Anies terima kasih, Gus Imin, teman-teman ojol semua, buruh, kawan-kawan mahasiswa. Tadi saya ingin menanyakan tentang regulasi tentang ojol itu banyak. Tapi alhamdulillah tadi Pak Anies sudah menjelaskan tentang aturan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi yang pertama di Indonesia. Saya cuma ingin menceritakan pengalaman. Alhamdulillah di ojol Pak Anies ya, saya udah 10 tahun. 10 tahun di ojol. Pada saat ojol berdiri itu argonya 1 kilo sampai 5.000. Dan itu kalau kita narik 0 sampai 5 kilo pada saat pertama berdiri 25.000. Dan itu potongannya cuma 20%. Dan kami menerima 20.000. Dan semenjak pergantian presiden itu tarif makin turun, Pak Anies. Sampai hari ini semua teman-teman ojol merasakan 0 sampai 5 kilo 16.000. Itu belum dipotong. Pemotongannya pun lebih dari 20%. Itu dari kalau kita narik 0 sampai 5 kilo tunainya 16.000, kami ojol menerima cuma 10.400. Itu sangat murah sekali karena kami motor sendiri, bensin sendiri, kalau ada kerusakan kita yang tanggung sendiri.
Dan kami ingin, yang hanya kami ojol sampaikan, mudah-mudahan kami berharap, ya yakin mudah-mudahan ada perubahan di 2024 untuk semua, dan kami berharap tarif itu kembali normal, karena kami merasa sebagai ojol, kami tidak ingin anak kami pun menjadi ojol. Kami ingin kami ojol, anak kami bisa jadi sarjana. Betul teman-teman ojol, kita ingin anak-anak kita sarjana, Pak Anies, dan kita ingin kesejahteraan juga. Kami ingin bukan sekedar sarjana, tapi kita ingin kami ojol mampu mengkredit rumah. Hanya itu harapan kami. Mudah-mudahan di 2004 ada regulasi, ada tarif segala macam yang bisa memberikan kesejahteraan para ojol dan buruh yang ada di hari ini. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Namanya Awaludin. Itu namanya drone online. Ya, kalau khawatirnya bukan dari panitia loh itu. Dari BIN. Gus, jangan nyelepet-nyelepet, Gus. Ya, Bung Awaludin. Iya, Bung Awaludin yang tadi disampaikan, tadi kita juga sudah bahas. Tapi terima kasih atas ceritanya. Dan menurut saya inilah semangat yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia. Apa yang penting? Apa yang dikatakan Bung Awaludin tadi? Ketika kita berpikirnya jangka panjang dan mau melihat ini jangka panjang, maka itu akan menguntungkan bagi seluruh pelaku usaha. Saya beri ilustrasi. Ketika pengemudi ojol mendapatkan pendapatan yang minimnya minim, Anda tidak bisa kredit motor baru, Anda tidak bisa kredit rumah baru. Artinya Anda tidak ikut di dalam komponen yang punya daya beli yang juga menguntungkan industri. Kalau pengemudi ojol bisa menabung bahkan bisa kredit, maka industri motor juga akan diuntungkan karena penjualan motor akan meningkat. Ketika dia punya daya beli, dia bisa kredit rumah, maka perbankan diuntungkan, maka industri properti diuntungkan. Jadi ketika kita membuat pekerja bisa menabung, bisa punya kesejahteraan baik, maka daya beli yang meningkat itu sebenarnya penggerak ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi pemerintah itu harus berkomunikasi dengan baik dengan seluruh pelaku bahwa ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan kita semua. Mari melihatnya dalam konteks jangka panjang, dan sesuatu yang dikerdilkan maka dia tidak akan bisa langgeng, tidak akan bisa langgeng, pada satu saat akan crack gitu. Tapi kalau ini bisa fair, daya beli meningkat, perekonomian bergerak lebih baik, semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Jadi Bung Awaludin, saya tidak perlu mengulang apa yang tadi saya sampaikan, tapi dengan apa yang tadi Anda katakan membuat saya bisa menyampaikan pesan ini kepada semua. Kesejahteraan buruh adalah daya beli buruh, dan daya beli buruh adalah penggerak
perekonomian yang akan membantu menggerakkan keseluruhan perekonomian kita juga. Gitu ya, makasih. Baik, oke. Baik, setelah ini kita dengar closing statement dari Pak Anies dan juga Gus Muhaimin. Baik, silakan. Yes. Oke, mantap. Siap. Terima kasih Bapak, terima kasih. Salam dengan teman-teman. Baik, sekarang kita akan dengarkan. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Kita akan dengarkan closing statement dari Gus Muhaimin. Silakan, Gus. Oh. Baik. Silakan buat Ibu tadi mohon izin. Tadi sudah maju ke depan. Iya, untuk langsung bertanya singkat ya, Bu. Ya, hati-hati Bu, hati-hati. Iya. Izin. Di sini Bu, izin. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu? Kaifa halu? Baik. Saya sedikit membocorkan dulu ya, bahwa Pak Anies ini sebenarnya sudah ditawarin dari perusahaan asing di luar sana dengan Mary Inggrisnya hampir 1 M per bulan. Tapi demi Bumi Pertiwi dia tidak bergeming. Pertanyaan saya, nggak ada gigi ompong. Baik, izinkan Ibu menyampaikan pertanyaan Ibu. Ya, yang pertama, kenapa anak bangsa ini sangat banyak mau dan tergoda lari kerja di luar sana? Taruhlah karena Mary Inggrisnya gajinya gadang, gede banget. Lalu ada enggak nawaitu Buya Anies untuk membawa kembali anak bangsa yang di luar sana memajukan negara kita ini? Kalau memang iya ada, saya jamin lillah Bapak 2 kali 5, bila perlu 2 kali 3 kali 5, kalau boleh ya, namanya usaha. Terima kasih Pak Anies. Makasih, Bu. Bapak sudah sampai ke papan tinggi kuburan Syekh yang Bapak lihat itu jiran saya. Tolong Bapak, tolong banget, ojol ini dibentuk kayak Transjakarta. Kenapa Transjakarta itu punya perlindungan? Mentang-mentang ojol cuma 1 yang dibawanya. Tolong banget anak-anak kita ojol ini diperjuangkan. Syukran kasiran. Assalamualaikum Nama Ibu siapa? warahmatullahi Bu, wabarakatuh. namanya siapa, Bu? Hajadina. Siapa? Hajadina. Sama tingginya ya. Sama tinggi bagi saya. Kelihatan di TV itu lebih tinggi dari Gibran. Ternyata sama tingginya.
Siap. Terima kasih Ibu. Oh, berdua. Baik. Siap. Terima kasih Ibu. Sekali lagi tepuk tangan dong. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Langsung saja. Iya, iya. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari Gus Imin. Mohon Gus untuk closing statement. Ya. Tes, saya baru datang langsung closing statement. Terima kasih ini. Mas Anies, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Bu Anies, Bu Ferry, ada istri saya juga ternyata. Dari tadi nggak kelihatan. Pertama saya mohon maaf terlambat karena saya tadi dari Yogyakarta langsung lari ke sini dan senang sekali, luar biasa semuanya hadir, penuh semangat, cita-cita kita sama, problem yang kita hadapi sama. Tapi saya menangkap temuan baru Mas Anies, ternyata semangat perubahan itu merata di seluruh Indonesia. Dan kalau ditanya siapa pendukung perubahan, ternyata saya sudah menemukan adalah rakyat. Suara perubahan adalah suara rakyat. Suara perubahan adalah suara yang betul-betul diinginkan oleh seluruh rakyat kita. Jadi kalau ada rakyat ditanya pasti jawabnya kami menunggu perubahan secepat-cepatnya. Waktu tinggal 16 hari, mohon doanya, mohon dukungannya, mohon kerja kerasnya. Semua bekerja, selamatkan suara rakyat, suara perubahan. Satu lagi, ada yang berusaha menghipnotis seolah-olah mau menang satu putaran. Ternyata yang mau menang satu putaran adalah rakyat dan kita semua. Ada yang ingin memanipulasi, karena itu waspada, 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 waspada. Siap waspada? Mari menangkan perubahan dan jangan biarkan kecurangan terjadi. Saya ingin mengingatkan para wasit, para aparat kepolisian, jangan memihak ataupun menggunakan kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Sebab apa? Gini ya, pemilu itu agenda bangsa. Kalau pemilu itu cacat, akibat ada manipulasi, akibat ada kecurangan, percayalah, pemerintahan yang terbentuk akibat kecurangan tidak akan mendapatkan kepercayaan dan hasilnya hanya ada kegagalan. Karena itu harus kita jaga, kita pelihara, kita wujudkan pemilu yang jujur, bersih, demokratis, adil. Jadi ini bukan agenda Mas Anies, agenda Muhaimin, agenda para peserta pemilu, ini agenda bangsa. Mari kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Imin. Dan sekali lagi kita akan dengar juga closing statement dari Bapak Anies. Mohon izin Pak. Ya, tapi ini juga tadi Gus saya bilang ini desak itu sudah yang ke-21 kali. Dan tadi saya bilang di ruangan ini rasanya ini adalah desak yang terbesar, terbanyak jumlah pesertanya. Belum pernah ada yang sebelumnya. Nah, saya ingin undang, mumpung di sini ada istri kita berdua, yuk diajak ke depan yuk. Bu Ferry, Bu. Gak usah bangun, duduk aja, duduk.
Hei, sehat. Keliling terus saya lihat. Udah ngalah-ngalahin Japres loh. Duduk. Ya. Bapak Ibu sekalian, nanti ada ekstra bonus nih. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya ingin sampaikan pada teman-teman semua. Hari ini kita membahas bersama-sama. Hari ini kita membahas sama-sama persoalan buruh dan ojek online. Teman-teman semua, Anda bisa membandingkan ada 3 pasang calon. Ada 3 pasang calon. Mana yang secara jelas memiliki rekam jejak terkait dengan perburuhan? Satu. Yang kedua, mana yang mau mengadakan diskusi terbuka persoalan-persoalan perburuhan dan ojek? Artinya apa? Buat yang hadir maupun yang menonton di luar sana, Anda mendengarkan jawaban saya dan Gus Imin, sambil mendengarkan Anda menakar. Saya setuju 100%, saya setuju 80%, mungkin saya setuju 70%. Tiap orang pasti beda-beda tingkat kesetujuannya. Oke? Itu fair. Tapi yang pasti teman-teman tahu apa yang menjadi pikiran kami berdua. Daripada teman-teman sama sekali tidak tahu samanya berapa persen. Menyamakan tidak cukup dengan foto, dan kita pernah mengalami foto yang kemudian kebijakannya berbeda dengan fotonya. Betul tidak? Fotonya nampak merakyat, kebijakannya iya. Karena itu kebijakan jangan dianggap bisa otomatis merakyat hanya dengan melihat fotonya. Memang kita mau pasang foto itu? Tidak. Kita mau meminta dia mengambil keputusan. Jadi pesan kami, tadi juga ada yang tanya Melisa dengan keluarga yang mungkin beda pilihan, bandingkan. Setelah bandingkan, ambil keputusan. Dan kami yakin kalau sudah dibandingkan, insya Allah akal sehat, objektivitas, kita akan bisa jelas pilihannya, ya. Lalu teman-teman sekalian, tadi ini kebetulan kita desak di Jakarta, mungkin belum tentu akan ada desak Jakarta lagi sampai tanggal 14 Februari. Jadi meneruskan yang disampaikan Gus Imin. Interupsi. Yes, Pak, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Pak, izin Pak. Ternyata masih ada lagi Pak yang mau bertanya. Izin Pak Anies, closing statementnya. Masih ada lagi Pak, masih ada satu lagi Pak. Kita terima tidak? Interupsi sebentar. Terima Baik, Pak. Sebentar. Ada satu lagi mau bertanya Pak. Ya, boleh. Mohon izin Pak, Boleh. silakan. Tanya Silakan. Assalamualaikum Ini ada pertanyaan warahmatullahi spesial, Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Haji, itu Bang Haji. Bung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang kami banggakan. Bang Haji Saya- Roma Irama, silakan. Teman-teman, Roma Irama. kita dengarkan ya. Duduk. Sebentar duduk. Bang Haji, sebentar. Saya Duduk. kira yang interupsi peserta, ternyata yang interupsi Bang Haji Roma. Ayo duduk semua, duduk. Mohon izin duduk. Ini nggak Biar teratur bisa- nanti, duduk. Mohon izin duduk. Duduk. Ayo duduk. Pak duduk Pak, izin buat duduk Bu. Oke. Bisa dimulai Bung Anies. Saya mewakili seniman film Indonesia dan seniman musik Indonesia. Dalam hal ini ingin bertanya kepada Bung Anies dan Bung Muhaimin,
kalau nanti jadi presiden dan wakil presiden, apa kiat Anda untuk kemakmuran para seniman film dan musik? Karena yang saya tahu di Korea, kita dunia telah mengenal K-pop, dunia mengenal drakor. Itu karena pemerintahnya peduli dengan para seniman. Dan dengan demikian itu tentu akan menjadi nilai tambah devisa negara buat Korea. Begitu juga kita tahu Amerika Serikat, bahwa devisa negara yang terbesar bukan dari sumber daya alam, tetapi ternyata dari sumber daya seni. Oleh karena itu saya mewakili insya Allah aspirasi para seniman film, seniman musik, seniman dan lain-lainnya, ingin bertanya apa konsep Bung Amin dan Bung Muhaimin ketika Anda nanti diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin bangsa ini. Saya persilakan Bung Anies dan Muhaimin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Haji Rhoma Irama. Ini adalah hal yang sejalan dengan apa yang kami ungkapkan beberapa kali, Bang Haji, bahwa Indonesia melalui negara harus melakukan investasi besar-besaran di bidang kebudayaan yang di dalamnya adalah unsur kesenian. Saya mengistilahkan investasi. Kenapa? Karena selama ini pengeluaran itu sering disebut sebagai biaya, karena biaya dicoba diturunkan sekecil-kecilnya, seefisiennya. Kalau investasi maka kita bicara tentang apa yang kelak akan dihasilkan. Dan kami pun merujuk kepada pengalaman Korea tahun 80-an pertengahan, 90-an awal, mereka serius investasi. Dan apa yang terjadi ketika investasi dilakukan? Para pekerja seni mendapatkan kesempatan untuk berekspresi. Pembangunan tempat-tempat untuk ada pertunjukan, alat-alat yang negara hadir untuk menyiapkan. Bahkan kalau kita lihat di sini bioskop saja, bioskop ya contohnya nih, hanya 22% sekarang ini wilayah yang memiliki bioskop seluruh Indonesia. Alat-alat produksi. Kemudian kemarin kami di Bandung ketemu dengan budayawan, kami sampaikan kita akan membangun pusat-pusat pertunjukan kebudayaan kelas dunia di kota-kota besar di berbagai wilayah Indonesia. Lalu dorong pengembangan kesenian lewat membangun sekolah-sekolah seni di berbagai wilayah Indonesia, sehingga sekolah seni itu tidak hanya di kota-kota tertentu, tapi di seluruh wilayah Indonesia ada akses itu. Kenapa ini penting? Kreativitas makin hari makin menjadi penentu keberhasilan bangsa. Dan kreativitas ini membutuhkan ekosistem yang baik. Negara hadir, invest di situ. Jadi insya Allah nantinya, Bang Haji, kami akan seriusi ini, alokasikan anggaran yang cukup, seniman punya ruang untuk berekspresi, insya Allah kesejahteraannya meningkat, dan kita akan bantu siapkan jaminan sosial untuk pekerja-pekerja seni sehingga mereka punya rasa tenang. Kalau begitu Bung Anies dan Bung Muhaimin, mari ikut saya di pentas sebelah. Saya akan membuat pernyataan dan hiburan untuk semua. Amin Presiden. Untuk pembaharuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan deklarasi dukungan Romais untuk Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rhoma Irama, rakyat Indonesia biasa yang ingin melihat Indonesia adil dan makmur untuk semua. Dengan ini menyatakan, satu, mendukung penuh perjuangan Amin dalam mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Yang kedua,
mendukung penuh perjuangan amin untuk memenangkan Pilpres tahun 2024. Dan yang ketiga, kepada para penggemar Rhoma Irama dan Soneta yang berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia, yang juga berada di bawah organisasi-organisasi yang saya pimpin, yang sejalan dengan sikap saya, mari bergabung sejalan dengan sikap saya, mari bergabung dan bersatu pada padu di dalam wadah Rhomais untuk memperjuangkan perubahan. Yang keempat, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mencoblos di TPS dan ikut mengawasi perhitungan suara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi perjuangan kita semua. Amin. Alhamdulillah, kita semua bersyukur bahwa usaha perubahan untuk menghadirkan keadilan mendapatkan dukungan dari legenda musik Indonesia, Bang Haji Rhoma Irama. Jadi Bang Haji, kalau yang di sana punya bansos, yang di sini punya Rhoma. Insya Allah Bang Haji Rhoma ini, perhatikan, seluruh lagu-lagunya diisi syair-syair yang bernada perjuangan. Betul tidak? Seluruh syairnya mencerminkan kondisi masyarakat kita dan keinginan untuk perubahan. Karena itu, ini bukan artis sembarang artis. Ini adalah pejuang, musisi, legenda yang membanggakan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di internasional. Kita bersyukur, insya Allah 14 Februari menjadi Hari Perubahan Indonesia.